Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi bertemu, tapi masih dalam pembelajaran daring. Gak boleh sedih ya, harus lebih semangat lagi. Kalian sudah melewati pertengahan semester, kurang beberapa bulan lagi semester 1 sudah selesai. Jangan sampai kalian melewati semester 1 dalam keadaan yang menyesal ya. Jadi jangan diulangi mepet-mepet mengerjakan tugas terus hasilnya mengecewakan. Hasil pertengahan semester ini ada nanti pada rapot tengah semester. Kalaupun nanti rapot kalian jelek, jangan sampai diulangi di rapot semester 1. Kalian yang bisa mengatur waktu kalian, dan Bu Fitra yakin Bapak Ibu Guru tidak akan memberikan tugas yang 1 hari selesai atau berapa jam lagi selesai. Pasti Bapak Ibu Guru memberikan waktu yang lebih. Jadi Bu Fitra mohon kalian bisa mengatur waktu kalian sendiri. Materi hari ini masih tentang bersyukur. Beberapa minggu kemarin kan Bu Fitra sudah memberikan tugas tentang menuliskan komitmen. Terus habis itu juga sebelum menuliskan komitmen, kalian juga diberikan video yang menggambarkan bahwa anak-anak ini memiliki kekurangan, tapi ternyata prestasinya sangat bagus. Nah, Bu Fitra ingin kalian lebih bersyukur, kalian lebih memotivasi diri kalian agar kalian ini udah diberi tubuh yang sempurna. Harusnya kalian juga harus bisa lebih berprestasi daripada anak-anak yang memiliki kekurangan ya. Tolong diperbaiki perilaku-perilaku yang jelek. Nah, makanya Bu Fitra memberikan tugas komitmen ini bukan hanya kalian harus cuman mengumpulkan tugas aja, tapi benar-benar komitmen ini dilakukan. Jadi Bu Fitra rangkum tugas-tugas kalian. Nah, ini ada 4 komitmen yang sering kalian tulis. Jadi dari kelas 8A sampai 8C ini ada 4 komitmen yang ditulis paling banyak, yaitu yang pertama adalah sholat 5 waktu. Nah, Fitra berharap jangan sampai kalian itu meninggalkan sholat 5 waktu, karena sebagian besar kalian pasti sudah balik ya. Itu kewajiban kalian, itu adalah pondasi kalian. Tolonglah yang gak bisa bangun pagi pakai alarm, dimanfaatkan HP-nya untuk hal-hal yang positif ya. Gak apa-apa main game, tapi tolong jangan hanya main game aja, jangan hanya senang-senang aja, tapi kewajiban kalian harus dilaksanakan ya. Terus yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini banyak sekali dari kalian yang mengerjakan tugas itu tidak tepat waktu. Jadi satu kelas itu hampir separuh mengerjakan tugasnya tidak tepat waktu.
Tapi Bu Fitra sangat menghargai 8I, 8J 8J sih yang paling 100% mengerjakan tugasnya. Jadi semuanya selalu mengerjakan tugas pada waktunya. 8I sebagian besar, jadi lebih dari 80% mengerjakan. Tapi kelas-kelas yang lain hanya sebagian aja yang mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Padahal Bu Fitra yakin Bapak Ibu guru tidak ada yang memberikan tugas itu deadline-nya hanya 1 hari. Biasanya akan diperpanjang. Biasanya memberikan tugas 2 hari. Paling sedikit tuh. Tapi bisa sampai 1 minggu. Bu Fitra aja sampai berapa minggu itu. Ya, sampai kemarin ada yang masih mengumpulkan tugas. Nah, ini sudah berjalan separuh, dan separuhnya lagi habis gini akan berjalan. Terus semester 1 jangan sampai kalian itu menyesal, ya. Kalian sendiri yang akan menentukan nasib kalian. Tolong diatur lagi waktunya, ya. Bu Fitra aja tahu ada beberapa yang memiliki keterbatasan, tapi dia berusaha untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Teman kalian aja yang punya keterbatasan aja bisa. Kenapa kalian yang sudah diberikan fasilitas sangat lengkap oleh kedua orang tua kalian menyanyiakan waktu kalian? Itu Bu Fitra sangat kecewa, ya. Banyak sekali teman-teman kalian yang memiliki keterbatasan, tidak punya kuota, terus harus berbagi sama saudara-saudaranya. Itu aja bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi kalian yang sudah diberikan fasilitas, punya HP sendiri, kuota selalu dipenuhi, tapi tidak mengerjakan tugas tepat waktu, apalagi mepet sampai kemarin ada yang malah belum selesai, ya. Jangan diulangi. Terus yang ketiga adalah mematuhi dan membuat bangga kedua orang tua. Nah, dengan kalian mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan rajin, itu tuh udah buat orang tua kalian tuh senang. Tapi ketika orang tua kalian tahu ternyata kalian membohongi, kalian nggak mengerjakan tugas, itu tuh membuat mereka menjadi kecewa. Tolong lihat jerih payah orang tua kalian untuk mencari nafkah buat kalian, untuk memberikan kasih sayang kepada kalian. Jangan sampai membuat mereka kecewa. Kalian yang akan menyesal sendiri kalau membuat mereka kecewa, ya. Manfaatkan waktu kalian yang banyak ini 24 jam. Jangan buat seneng-seneng tok, tapi lakukan kewajiban. Apalagi bisa membantu orang tua. Tempat tidur dirapikan sendiri. Itu udah bikin orang tua kalian tuh seneng, ya. Terus yang terakhir adalah memperbaiki diri. Jadi kalian yang masih males, tolonglah sekarang rajin, ya. Sama kalian capek, Bu Fitra pun juga capek, Bapak Ibu guru juga capek dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau kalian mengeluh terus, kalian tidak akan menyelesaikan masalah. Kalian akan tetap ya udah, gak sampai numpuk tugas itu bukti kalian tidak menyelesaikan masalah dengan baik.
ayolah lebih semangat, ada usaha, ada kemauan, ada niat, biar kalian gak menyesal di kemudian hari. 2 atau 3 minggu kemarin, Fitra kan memberikan tugas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kalian harus menuliskannya. Nah, Bu Fitra sangat kecewa bagi anak-anak yang tidak melihat soalnya. Ada sebagian anak yang menuliskan kelebihan 3 atau kekurangan 3. Padahal Bu Fitra bilang di situ di e-learning itu tulisannya masing-masing minimal 5. Tuliskan sebanyak-banyak kalian, tapi minimalnya harus 5. Jadi kelebihan 5, kekurangan 5. Kalaupun mau ditambahi bisa, tapi harus minimal 5. Ada beberapa anak yang cuma 2, ada beberapa anak cuma 4, terus kelebihannya banyak, kekurangannya dikit, banyak yang seperti itu. Nah, Bu Fitra sangat kecewa ya bagi kalian yang mengerjakan tugasnya itu tidak dilihat soalnya. Tolong lihat soalnya, baca baik-baik, kalau tidak paham tanya ya, tanya. Tidak hanya di mapelnya Bu Fitra, tapi di mapel yang lain juga seperti itu. Baca dulu soalnya, kalau tidak paham dengan soalnya tanya, jangan malu untuk bertanya. Nah, kenapa sih kemarin dikasih tugas untuk memberikan kelebihan dan kekurangan? Bu Fitra ingin kalian tahu bahwa ternyata pembelajaran dari ini tidak hanya ada kekurangannya aja, tapi juga ada kelebihannya. Jadi kalian juga harus lebih bersyukur dengan keadaan seperti ini. Kalian jadi lebih dekat dengan orang tua. Terus waktu kalian juga sangat fleksibel. Terus belajar juga bisa di kamar sambil tiduran, atau setelah belajar nonton TV terus belajar lagi. Jadi tidak hanya kekurangan yang hanya menghabiskan kuota, terus tidak bisa bertemu Bapak Ibu guru, tidak bisa ngobrol sama teman-teman kalian, tapi banyak juga kelebihannya. Jadi jangan hanya mengeluh aja dengan pembelajaran daring, tapi ayo kita sama-sama kerjasama. Bu Fitra bantu kalian, kalian juga harus bantu Bu Fitra. Bu Fitra ingin kalian semua sukses, tapi ya harus ada usahanya. Nah, tolong bagi kalian-kalian yang masih males, masih sering mengeluh tentang pelajaran daring, capek gini, please, semua juga capek. Tapi lihat teman-teman kalian aja ada yang bisa, jadi kalian juga pasti harus bisa. Kalau seumpama 1-2 mapel belum mengerjakan tugas, itu tuh masih bisa ditoleran, tapi sampai 10 mapel, 11 mapel, separuh lebih mapel nggak mengerjakan tugas, itu kan berarti kalian yang males ya. Tolong diperbaiki lagi, jangan sampai diulangi di pertengahan semester selanjutnya ya. Jangan sampai kalian menyesal nanti ternyata nggak bisa naik kelas ya. Tolong diperbaiki
harus bisa mengatur waktu kalian sendiri, kapan harus main, kapan harus belajar ya. Teman-teman kalian aja bisa, apalagi yang punya keterbatasan itu aja bisa. Kalian juga harus memotivasi diri kalian sendiri. Oh ya, aku harus bisa. Oh ya, temenku aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Harus seperti itu ya, Dok, Le. Dan minggu besok adalah tentang pemanfaatan HP dan media sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.